Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa Pesantren Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membaca kitab, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membukakan kita pintu pemahaman di dalam kita menuntut ilmu agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyidna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Marilah kita meneruskan daripada pengajian kita, pembacaan kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair. Di dalam kitabnya Safinatun Najah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fi daraini amin radhiyallahu ta'ala ankum. Faslun syurutu isja'il hajari samaniyatun. An yakuna bi salasati ahjarin wa an yunqiyal mahal wa an la yajiffan najasu wa an la yantaqil wa la yatra alaihi akhar wa an la yujawiza safhatahu wa hashafatahu wa an la yusibahu ma'un wa an takunal ahjaru tahirah. Fasal di dalam syarat beristinja dengan batu. Dikatakan di dalam syarah ini kitab bahwa afdal kaifiyah, paling afdalnya cara beristinja ya adalah dengan kita al-jam'u bainal ma'i wal hajar, menggabung antara air dan batu. Maksudnya menggabung di sini adalah bi an yabda bil hajar thumma yutbi'uhu bil ma. Dengan kita memulai istinja kita dengan batu, kemudian kita ikutkan atau setelahi dengan air. Wa hina idzin yakfi fi husuli asl sunnah kullu jamid walau najisan. Apabila kita ingin menggabung beristinja dengan batu kemudian dengan air, maka cukuplah bagaimanapun daripada batu tersebut, tidak disyaratkan batunya harus bagaimana. Akan tetapi apabila kita hanya ingin menggunakan batu saja, nah ini akan dijelaskan oleh sahibul kitab syarat sahnya beristinja dengan batu. Artinya apabila kita tidak mendapatkan air, bahkan walaupun terdapat air di situ dan kita tidak ingin menggunakan daripada air, haruslah dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan oleh sahibul kitab ini. Ya, dikatakan bahwa faslun syurutu isja'il hajari samaniyah. Syarat diperbolehkan atau sahnya beristinja dengan batu samaniyatun. Ada 8. Sebelum kita memasuki daripada syarat yang 8, ya, harus kita ketahui bahwa syarat batu tersebut, batunya, apakah diharuskan harus berbentuk batu atau yang sama daripada kedudukannya dengan batu. Di dalam syarah ini kitab Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri di dalam kitabnya Nailur Raja menyebutkan wal muradu bil hajar huna kullu jamidin tahirin qali'in ghair muhtaram fala yujzi'uhu an najis wala ghairul gali' bimulusatihi aw rakhwatihi masalan wala muhtaramun ka kutubil ilmi syar'i wa alatihi wa mat'um ila akhiri maqal. Disyaratkan dengan batu tersebut adalah tidaklah harusnya dengan hakikat batu, betul-betul batu, tidaklah demikian. Kullu jamid, pokoknya semua yang jamid, yang keras. Apakah batu,
atau kayu misalkan, dengan syarat keras, tahirin yang suci. Kalau kita melihat daripada najisnya di situ, maka tidak sah. Qali'in yang dapat mengangkat najis tersebut. Kita ya melaksanakan daripada buang hajat besar misalkan. Kita mau beristinja, menghilangkan najis tersebut, maka haruslah alat untuk mengangkat daripada najis tersebut dengan sesuatu yang keras, yang qali', yang dapat di samping keras dapat mengangkat najis tersebut, ghaira muhtaram, yang bukan muhtaram. Seperti apa yang muhtaram? Seperti cover kitab misalkan, itu muhtaram, haram, tidak diperbolehkan kita. Wa mat'um, atau makanan, seperti walaupun makanan makhluk lain, ini diharamkan untuk kita gunakan, seperti tulang yang diriwayatkan bahwa tulang itu adalah ya makanannya jin. Itu adalah ya kita tidak diperbolehkan untuk menggunakannya. Nah, di sini yang pertama dikatakan daripada syarat sahnya beristinja dengan batu, an yakuna bisalasati ahjar. Kalau tadi daripada sifat-sifat batunya. Ya, jadi sifat-sifat batunya itu yang keras, yang suci, dapat mengangkat najis, ya, kemudian tidak rapuh. Kadang kita suka disediakan di kamar mandi, di toilet, ya, tisu. Ada yang basah, ada yang kering. Bagaimana dengan tisu tersebut? Kita lihat apa yang dikatakan oleh sahibul kitab. Apakah dapat mengangkat najis? Mungkin kalau satu lembar tisu tersebut, kita misalkan setelah buang air kecil atau buang air besar, buang air kecil misalkan, waktu kita bersihkan najis tersebut, apakah rapuh atau tidak? Kalau itu misalkan rapuh, maka tidak cukup ya dengan tisu tersebut untuk mengangkat najis. Kalaulah tisu tersebut kita ambil sehelai, 2 helai, 3 helai, terus kemudian kita lipat tisu tersebut menjadi seperti bola yang kecil, yang keras. Tatkala mengangkat najis tersebut, itu tisu tidak lepas dari tempatnya, maka sah beristinja dengan itu. Tapi kalaulah tisu itu terlepas dari tempatnya, maka tidak cukup ya dengan yang demikian. Kemudian yang kedua, ya, sebelum kita menginjak pada syarat sah beristinja yang kedua, ya, kita ikuti daripada jeda berikut ini. Pemirsa Pesantren Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan pengajian kita di dalam syarat beristinja dengan batu. Telah kita ketahui yang pertama bahwa beristinja dengan batu di antara syaratnya an yakuna bisalasati ahjar. Haruslah dengan 3 batu. Yang dimaksudkan dengan 3 batu, ya, para ulama mengatakan bahwa salah satu ahjar laisa bigayyid. 3 batu itu tidaklah menjadi patokan. Yang dimaksudkan di sini adalah 3 kali usapan. Kita mengambil daripada batu. Ya. Kemudian batu tersebut ya kita usap pada tempat keluarnya najis. Baik itu kotoran kecil atau kotoran besar. Ya, kita angkat. Misalkan kotoran kecil, sekali batu itu kita usap. Kemudian boleh kita mengambil batu yang lain. Atau misalkan batu itu tidak ada, cuman ada 1 batu. Kita bersihkan batu tersebut, ya, hilangkan najisnya, kemudian kita gunakan lagi. Keringkan, setelah kita hilangkan, kemudian kita keringkan, kemudian kita usap lagi yang kedua kali. Sebagaimana cara pertama tadi kita lakukan yang ketiga. Sampai 3 kali. Itulah yang dimaksudkan bisalasati ahjar, dengan 3 batu, tapi bukan hakikat betul-betul 3 batu. Yang dimaksudkan di sini adalah salah masahat, 3 kali usapan. Ya, kalau itu misalkan dari timbulnya dari buang air besar, kita harus ya mengusap daripada lingkaran dubur kita keseluruhannya dengan 3 kali usapan. Disebutkan dalam kitab Kasyifatus saja. Cara yang pertama
yang kita gunakan untuk ya dengan salah sama sahat, kita ambil batu, misalkan ada 3 batu. Batu yang pertama kita usap lubang daripada dubur tersebut dari kanan ke kiri. Kemudian ambil lagi satu batu lagi, kita usap dari kiri ke kanan. Kemudian batu yang ketiga atau usapan yang ketiga dari tengah-tengah, dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang. Itulah yang dikatakan 3 kali usapan. Tapi ulama mengatakan bahwa fa'ilam tunqi salasu masahat al-wajibah wajabal inqa biziyadati alaihinna. Tadi dikatakan harus dengan 3 usapan. 3 usapan di sini adalah usapan yang paling minim, yang paling sedikit. Kalau misalkan fa'ilam tunqi salas, apabila tidak atau masih tersisa daripada kotoran tersebut dengan 3 kali usapan, wajabal inqa, maka diwajibkan untuk dibersihkan sampai tidak ada kotoran tersebut. 4 kali, 5 kali, 6 kali misalkan. Dan bagaimana kita bisa mengetahuinya? Tidaklah kita diwajibkan untuk mengambil kaca misalkan, untuk melihat apakah di dubur kita sudah bersih, tidak. Hanya ya kita sudah cukup apabila merasa pada diri kita itu sudah bersih. Kemudian sisa-sisa yang ada pada kotoran tersebut, pada dubur misalkan, itu sisa-sisa yang apabila kita sudah yakin bersihnya, pasti ada tersisa daripada bau atau sejenisnya. Itu yang dikatakan oleh ulama adalah ma'dzur atau dimaafkan di dalam syariat. Dalam dia melaksanakan sholat terdapat daripada baunya. Mungkin kita sekarang ini merasa jijik beristinja seperti itu. Tapi kalau datang suatu saat kita tidak mendapatkan air, kita bisa untuk mempraktekkan daripada ilmu tersebut. Berapa banyak seseorang yang tatkala di perjalanan, kita suka melewati daripada satu jalan, ya, orang berada di satu pohon, dia buang hajat di situ. Apakah buang air kecil atau buang air besar? Biasanya buang air kecil. Kemudian kita saksikan kepada ya di antara kabar tentang orang-orang tersebut, mereka banyak yang meninggalkan sholatnya. Dikarenakan apa? Bajunya najis. Nggak ada pakaian yang bersih. Padahal syariat sudah memudahkan kepada kita untuk kita beristinja dengan batu dan dimaafkan dari sisa-sisa yang keluar tersebut atau sisa-sisa pada kemaluan kita. Itulah ya daripada syarat beristinja dengan batu, yaitu syarat yang pertama dengan 3 batu. Yang kedua daripada syarat beristinja dengan batu, syarat yang kedua wa an yunqiyal mahal, dan haruslah batu tersebut atau kita beristinja ya haruslah dapat menghilangkan daripada atau membersihkan daripada tempatnya, tempat keluar kotoran besar. Kita harus dapat membersihkannya dengan sebersih-bersihnya. Kalau misalkan alatnya atau batunya atau tisunya misalkan, ya karena misalkan tisu, apabila seseorang mengambil tisu kemudian dia memadatkan tisu tersebut kemudian digunakan untuk beristinja, ini diperbolehkan. Tapi dengan syarat ya tidak rapuh. Dengan syarat tidak rapuh. Harus dapat menghilangkan atau mengangkat daripada najis tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga dari syarat beristinja dengan batu, wa an la yajiffan najasu, dan tidaklah boleh apabila najisnya tersebut sudah mengering. Apa maksudnya mengering? Apabila keluar kotoran besar misalkan, kemudian najis tersebut ya sudah terlalu lama misalkan, yang sekiranya ya nggak mesti lama, harus beberapa menit misalkan, yang sekiranya najis tersebut sudah kering, menjadi kering, maka tidaklah sah untuk mencukupi beristinja dengan batu. Dia wajibkan padanya untuk disetelahi dengan air tatkala itu. Karena apa?
karena najisnya sudah kering. Diwajibkan untuk dia bersihkan atau beristinja dengan air. Yang keempat, ya, jadi kenapa dikatakan nggak boleh najisnya tersebut mengering? Karena apabila sudah mengering najis tersebut, maka batu sulit untuk mengangkatnya. Yang nempel pada duburnya dia itu sulit untuk diangkat. Oleh karena itu tidak boleh najisnya sudah mengering. Yang keempat, wa an la yantagil, dan najisnya tersebut tidaklah boleh berpindah. Apabila najis tersebut berpindah dari tempat keluarnya najis tersebut, maka diharuskan dia untuk menggunakan daripada air. Tidak cukup dengan istinja dengan batunya, dia harus menggunakan daripada air. Pemirsa Pesantren Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, kita akan ikuti daripada setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Pesantren TV Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami di dalam Pesantren Nabawi TV. Marilah kita kembali mengikuti pelajaran kita di dalam pembahasan tentang beristinja dengan batu. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga setelah kita bahas di dalam kitab ini. Kemudian sekarang yang keempat. Ya, di awal kitab telah dijelaskan bahwa syarat sahnya beristinja dengan batu ada 8 perkara. Jadi dari yang pertama, kedua, dan yang ketiga telah kita pelajari. Sekarang yang keempat. Wa an la yantaqila wa an la yantaqila wa la yatra alaihi akhar. Yang keempat dari syarat sahnya beristinja dengan batu, an la yantaqil, najis tersebut tidaklah boleh berpindah dari tempat keluarnya ya kotoran tersebut. Ya maaf, ini sudah kita bahas tadi. Wa an la yantaqil, tidak boleh berpindah. Apabila sudah berpindah, maaf, sekiranya keluar tempat keluar kotoran tersebut, kemudian seseorang ya buang hajat, ya dia mengeluarkan daripada air, atau maaf istilah bahasa kita misalkan mencret. Ya, misalkan dia mencret keluar. Kemudian najis tersebut mengelilingi daripada duburnya. Maka tatkala itu tidak boleh dia menggunakan daripada batu, haruslah dengan air. Jadi tidak boleh berpindah, la yantaqil. Atau misalkan dia buang air kecil, airnya tersebut muncrat sampai kelihatan dia menetes daripada tempat ya keluarnya najis tersebut ke kanan, ke kirinya, ke atas atau ke bawahnya, maka diharuskan dia untuk menggunakan daripada air. Tidak cukup dengan batu. Syaratnya apa yang keempat? Wa an la yantaqil, tidak boleh berpindah najis tersebut, masih pada posisi tempatnya. Yang kelima, syarat beristinja dengan batu, wa la yatra alaihi akhar, dan tidak boleh terjatuh pada najis tersebut ya selain daripada kotoran. Selain daripada kotoran tersebut. Misalkan ada seseorang buang air besar. Tatkala buang air besar, dia mau beristinja dengan batu saja. Dia tidak mau beristinja dengan dengan air. Baik dikarenakan air itu tidak ada ataupun air itu ada, dia mau beristinja hanya dengan batu. Kemudian dia duduk di tempat ya di WC-nya dia, kemudian keluarlah ya kotorannya, maaf ya. Jadi Islam ini tidak boleh kita untuk bermalu-malu untuk mempelajarinya. Tatkala jatuh kotoran tersebut ke tempat, ke lubangnya, kemudian dari lubang tersebut air itu muncrat terkena daripada dubur kita, maka tidaklah diperbolehkan untuk mencukupi istinja dengan batu, dia wajib mencari daripada air. Enggak sah istinja dengan batu. Syaratnya wala yatra alaihi akhar, dan tidak boleh terjatuh daripada selain daripada najis tersebut. Kemudian yang keenam, wa an la yujawiza safhatahu wa hasyafatah, dan tidak boleh terlewati safhah, lingkaran daripada duburnya.
Najis tersebut berjalan sampai melewati daripada lingkaran daripada duburnya, maka tidak diperbolehkan. Atau wahasyafatahu, atau hasyafahnya, tempat potongan sunat, ya. Kemudian itu air, ya, air seninya dia terus melewati daripada tempat potongan itu, maka ta'ayyanal ma', maka diwajibkan padanya untuk menggunakan daripada air. Enggak cukup, enggak sah, masih ada najisnya apabila dia melaksanakan sholat dalam keadaan demikian. Kemudian yang ketujuh, wala wa an la yusibahu ma'un, dan tidaklah boleh terjatuh, ya, pada kemaluan tersebut, pada tempat keluarnya kotoran tersebut, ma'un, air. Ya, kalau kena sedikit air, baik air seperti yang tadi atau air yang lain sampai kena duburnya dia atau kena zakarnya, maka tidaklah diperbolehkan untuk dia beristinja dengan batu, tidak sah beristinjanya, harus menggunakan air tatkala itu. Yang terakhir, yang kedelapan. Apa yang kedelapan? Wa antakunal ahjaru tahiratun. Syarat beristinja dengan batu yang kedelapan, yang terakhir, haruslah dia menggunakan daripada batu-batu tersebut dengan batu yang tahir, batu yang suci dan dapat mensucikan. Maksudnya batunya suci, dapat mengangkat menjadi suci daripada tempat-tempat tersebut. Kalau misalkan seseorang melihat daripada batu, tatkala dia ingin mengambil daripada batu tersebut, ada sedikit najis. Di batu tersebut ada, kita melihat daripada najis. Atau misalkan seseorang habis buang air kecil, kecipratan daripada air tersebut mengenai daripada batu tersebut, haruslah dicuci batu tersebut. Haruslah dicuci dan dikeringkan batu tersebut, barulah sah dia beristinja dengan batu tersebut. Kalaulah batunya najis, ya, atau maaf misalkan dahulu banyak orang-orang yang menggunakan daripada kotoran yang sudah kering. Ya, kotoran yang sudah kering, yang keras. Mungkin kotoran onta atau yang lainnya, ya, digunakan untuk beristinja, itu tidak sah. Kecuali dia mau menggabung dengan yang lainnya. Akan tapi tidak ada, ya, di antara kita yang ingin menggunakan daripada, ya, najis, kita untuk menghilangkan daripada najis. Kita menggunakan najis tersebut, ini tidak ada yang menggunakannya. Kalaulah ada, maka diwajibkan padanya untuk beristinja dengan menggunakan daripada air. Ya. Jadi pelajaran kita di dalam syarat beristinja dengan batu selesai, dan yang paling utama, ya, yang paling utama untuk kita beristinja menggunakan daripada dua batu tersebut sebagaimana di awal pelajaran ini telah kita jelaskan. Adapun mana yang lebih afdal apabila kita ingin beristinja dengan batukah atau dengan air? Ulama mengatakan apabila terdapat pada diri kita ketidakinginan atau karahatil nafas, ada merasa kita tidak menerima tentang kebolehannya beristinja dengan batu. Ulama mengatakan, ya, dikatakan illam yajid fi nafsihil karahatil hajar wa illa kana afdal. Wa qala ba'dul malikiyah annal hajar la yujzi'u ma'a wujudil ma' ila akhirih. Jadi apabila di hati kita ada kejanggalan atau ketidakterimaan tentang bolehnya beristinja dengan batu, maka lebih afdal untuk menghilangkan daripada hal-hal tersebut, kita beristinja menggunakan batu sampai hilang daripada, ya, kebencian kita atau ketidakterimaan hati kita beristinja dengan batu. Ini saja pelajaran kita yang dapat Al-Faqir sampaikan, ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil daripada manfaat dan bisa kita amalkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.